Qala al-hafidhu fi al-isabah qala ibn Ishaq haddatsani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi qala kana Abdullah radhiyallahu ta'ala an kana Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu rajulan min Muzainah wa huwa dhul bijadain yatiman fi hijri ammihi wa kana muhsinan lahu fabalagha ammahu annahu aslama fanaza'a minhu kulla shay' a'tahu hatta jarradahu min thawbihi fa'ata ummahu faqata'at lahu bijadan laha bisnatain fattazara nisfan wartada nisfa thumma asbaha faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta Abdullahi dzul bijadain faltazim babi falazima babahu wa kana yarfa'u sautahu bidzikri faqala umara'in huwa qala bal huwa ahadul awwahin. Ini dikeluarkan oleh Al-Hafiz di dalam kitab Al-Isabah. Berkata bahwasanya Ibnu Ishaq menceritakan, kemudian Muhammad bin Ibrahim beliau mengatakan bahwa adalah Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Muzainah. Seorang laki-laki dari Bani Muzainah ini dia diberi nama Dzul Bijadain. Namanya Dzul Bijadain. Dia ini seorang yatim. Dia seorang yatim. Kemudian bapaknya meninggal dunia, yatim ya, bapaknya meninggal dunia, lalu dia diambil atau dibesarkan oleh ammihi, pamannya. Kemudian dia disayang ya, diurus dengan baik oleh pamannya. Betul-betul dia dianggap seperti anak sendiri gitu. Tetapi sahabat Nabi Dzul Bijadain ini, Abdullah ini, dia masuk Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh pamannya. Lalu ketika pamannya mengetahui tentang keislaman daripada Dzul Bijadain ini, Abdullah ini, lalu dia dipanggil oleh pamannya. Lalu apapun pemberian pamannya ini ditarik, disuruh kembalikan. Karena ketika dia berada ya, dibesarkan atau hidup bersama pamannya itu, dia kan disayang, itu diberikanlah semua pakaian, semua keinginannya itu dikabulkan tuh, kalau bahasa kita dibungahkan gitu. Jadi dia seperti anak kandung sendiri, apapun baik pakaian, apapun kendaraan, apapun kemauannya itu dikabulkan semua oleh pamannya itu. Namun ketika dia Islam, ya, diketahui bahwa dia masuk Islam, maka ketika diketahui bahwa dia masuk Islam itu,
maka pamannya memanggilnya, lalu seluruh pemberiannya itu disuruh kembalikan, ya, apapun itu, pakaian apa semua, sampai yang tertinggal itu hanya selembar sarung saja untuk menutupi aurat yang di bawah itu. Maka kemudian diketahuilah oleh ibunya cerita tentang bahwasanya Abdullah Zulbijadain ini dimarahi atau diusir oleh pamannya itu, lalu diketahui oleh ibunya, dipanggil, lalu ibunya yang membawanya pulang. Lalu ibunya melihat bahwasanya Zulbijadain ini, Abdullah ini putranya itu hanya menggunakan sarung saja, pakaiannya nggak ada gitu, pakai sarung saja. Lalu sarung itu dibelah dua oleh ibunya, ya dibelah dua sarung itu biisnatain, ya, menjadi dua pecahan, fattazara nisfan wartada nisfan. Maka satu sebagian itu digunakan untuk menutup aurat yang di bawah, maksudnya, kemudian satu itu untuk aurat yang di atas, itu sebagai apa istilahnya itu, bajunya lah gitu, menutup badannya. Kemudian perkara itu diketahui oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil daripada Abdullah Zulbijadain ini. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, anta Abdullah Zulbijadain. Jadi saat itu namanya kan Abdullah gitu. Lalu dia diberi nama, beri gelar oleh Rasulullah SAW dengan gelar Zulbijadain. Artinya bijadain itu artinya sarung yang dipecah dua. Jadi julukannya karena dia diusir, pengorbanannya seperti itu, ya, sampai diusir, sampai pakaiannya semua dilepaskan, hanya menggunakan sarung sisa itu saja, dipecah dua oleh ibunya. Maka dijuluki oleh Nabi Zulbijadain. Lalu Nabi sabdakan, paltazim babi. Paltazim babi maksudnya, tetaplah engkau tinggal bersama aku dan kau diam di depan pintuku ini, kata Nabi SAW. Di rumah Nabi disuruh diam di sana. Maka dia diam di pintu depan rumahnya Nabi, di pintunya Nabi. Ya, kalau kita bilang jadi seperti sapam, ya enggak ini juga, tapi disuruh diam di pintu rumahnya Nabi SAW. Maka dia diam di sana, ya. Palazima babahu, dia diam menetap di depan pintunya Rasulullah SAW. Wa kana yarfa'u sautahu bidzikri. Amalannya apa? Dia senantiasa berzikir dengan suara keras gitu. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir dengan suara keras. Sampai-sampai Umar melihat, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat keadaan Abdullah Zulbijadain ini. Lalu Umar mengatakan, faqala Umar, umara'in huwa. Coba lihat tuh, kata Umar, itu orang riya, kata Umar. Dia zikir besar-besar, itu riya dia katanya. Maka baginda Nabi SAW mendengar ucapan Umar itu. Lalu Nabi berkata, qala bal huwa ahadul awwahin. Oh, tidak demikian Umar, kata Nabi. Jangan kau katakan orang riya, jangan kau katakan dia itu riya. Sebaliknya, kata Nabi, huwa ahadul awwahin. Dia adalah salah satu daripada orang awwahin. Itu artinya orang yang paling banyak zikir dan doa kepada Allah. Intinya orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sahabatnya berzikir dengan suara keras, suara besar, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi, apalagi tidak menegur, apalagi memarahi, apalagi dikatakan bid'ah. Ya, masyaallah. Tapi dia disanjung oleh Nabi, adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kisah ini, ya, ini sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi SAW yang berzikir keras, maka ini sebagai contoh bagi kita, baik zikir dengan cara keras maupun zikir dengan cara khafi, pelan, sirri. Itu adalah ada contoh dari sahabat Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak melarang
Nabi SAW tidak membenci hal tersebut, perkara tersebut. Mudah-mudahan ada berkah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.